FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga.
Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? Danilo Putu Prema Dewi dari Satgana PMI Buleleng. Selamat pagi. Oke, ini kan apa ya? Mungkin bisa digedein mic-nya ya. Karena di sini kecil sekali ternyata mic-nya ya. Oke, nah apa ya? Mungkin bisa jadi pertanyaan juga sih, istilahnya PMI kan lagi gini-gini banget nih, lagi hype banget gitu ya. Kita kemarin bahas juga tentang tanggap bencana dan yang pastinya sangat apa ya, kaget juga gitu loh. Ternyata PMI itu udah bukan hanya istilahnya menyalurkan darah aja, tapi udah banyak tugasnya gitu ya. Jadi semakin banyak relawan yang dibutuhkan gitu. Bener nggak sih? Ya, benar Beliadi. Nah, jadi PMI lagi bentuk relawan apa nih sebenarnya? Ya, kalau di PMI setiap tahun kita tetap ada perekrutan, baik dari PMR, terus untuk mahasiswa juga ada, kita juga bentuk masyarakat. Bentuk masyarakat? Ya. Berarti secara strukturnya itu gimana jadinya untuk di PMI? PMR atau ada juga untuk di mahasiswa juga ada? Kemudian ada masyarakat juga ada namanya ya? Ada. Nah ini apa namanya kalau di masyarakat? Kalau di masyarakat PMI kita bentuk SIBAT. SIBAT? Ya, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Oh namanya SIBAT? Ya, SIBAT. Oh keren ya namanya ya. Siaga Bencana Berbasis Masyarakat gitu. Tapi itu masuk anggota PMI atau istilahnya di luar PMI jadi? Nanti kita masuk. Nah kalau di PMI kita di Siamo namanya di strukturnya PMI. Dari PMR ada. Kalau kuliah itu namanya KSR. Terus kalau masyarakat atau relawan yang sudah umur di atas 35 tahun kita sebut dengan TSR. TSR. Sukarela. Oh, ini berarti masih bersifat sukarela ya? Ya, sama sukarela. Tidak tetap gitu ya. Jadi boleh datang pergi gitu ya? Ya, boleh datang pergi ataupun kita panggil pada saat diperlukan. Oh, oke. Tapi susah sih nggak untuk ngaturnya kan? Karena ini kan terpaksa gitu, atau mungkin juga ada rasa karena sesuatu hal gitu, mungkin maksud tertentu gitu kan ada aja. Misalnya ikut karena kalau kuliah udah pasti ya nyari SK ya. Atau mungkin juga tambahan nilai gitu kan. Karena dipaksakan. Nah, mungkin Kak Dewi bisa Kak Prema juga bisa jelasin kalau misalnya KSR berarti untuk di kuliah ya. Ya. KSR itu memang sepenting itukah nilai makanya ikut PMI atau karena apa Kak? Kalau dari saya ya, untuk keikut ke KSR universitas itu dari hati dia, dari SMA dulu awalnya, jadi PMR Wira dulu, baru lanjut ke KSR dia gitu. Oh, jadi memang dari hati. Iya. Ya semoga aja semua yang ikut itu berdasarkan hati nurani teman berdua ya, tidak ada rasa paksaan. Oke, nanti kita bahas seperti apa sih pembentukan atau pencarian relawan untuk siaga bencana di PMI. Jangan kemana-mana, stay tune aja. Pro 2
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody, let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. That's why kita perlu tahu ini. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu,
gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat.
Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Ternyata relawan PMI itu memang ada rekrutnya di setiap tahunnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya juga sih. Istilahnya dari sisi relawan itu dibentuk itu kan memang karena ini termasuk kebutuhan atau memang ada secara hukum atau mungkin secara struktur dari PMI sebenarnya nggak sih untuk relawan ini, Kak? Makanya kita juga kadang-kadang bingung gitu ya. Relawan ini datang pergi tapi posisinya selalu ada gitu. Dan tidak tetap jumlahnya gitu ya. Ya, kalau di perekrutan kita tetap buka open recruitment, siapa yang mau belajar, siapa yang mau kita latih. Ya, untuk kesiapan diri sendiri sih dulu. Nah, setelah itu nanti mereka pulang biar ada bekal. Nah, maksudnya dia kembali ke rumahnya, kembali ke tempat kerja, kembali ke tempat belajar. Dia bisa mungkin bercerita dengan teman sebaya. Ya, apa sih pengalaman yang didapat di PMI? Bukan hanya sekedar kita rekrut tapi tidak ada hasil yang kita berikan kepada peserta. Oke, berarti istilahnya memang karena mereka itu mau ke PMI dan istilahnya untuk bisa mendapatkan ilmu juga. Karena ilmunya kan secaranya gratis gitu ya. Jadi didapatkan secara langsung gitu ya. Tapi penasaran sama Kak Prema. Istilahnya Kak Prema sendiri kan istilahnya gabung PMI itu karena seneng kan, suka kan, istilahnya tulus gitu kan untuk ikut PMI gitu kan. Tapi kan istilahnya dari segi kegiatan juga Kak Prema banyak kegiatan juga gitu loh. Why tambahannya PMI sih gitu? Kalau dari saya tuh ya PMI itu banyak ngajarin dia kayak kepemimpinan, belum lagi kemanusiaannya gitu. Jadinya kayak semua kegiatan tuh jadi satu gitu. Jadi walaupun istilahnya tahu itu ya secara ininya gratis atau mungkin juga secara nanti bakal menjadi seorang relawan itu juga istilahnya berani tidak dapat apa-apa, itu udah hal yang harus Kak Prema tahu atau misalnya atau ada harapankah di situ?
Kadang-kadang anak muda itu kan kayak gitu ya. Iya. Istilahnya ikut sesuatu gitu kan, takutnya, aku berharap dapat ini deh dari PMI kayak gitu kan. Ini biar semuanya tahu juga gitu sama Pro 2. Kalau dari saya ya itu aja sih Kak, untuk dari segi kemanusiaan, dari ilmu, terus dapat relasi juga banyak dari PMI gitu. Dapat teman-teman yang bisa sharing session gitu. Oke. Berarti istilahnya memang untuk dapat sharing sessionnya juga gitu ya. Nah, melihat semangat anak muda kayak gini Kak, istilahnya dari sisi mungkin langsung dari Beli Kombang kan, wah ini anak muda ya sekarang zaman sekarang ini peduli kepada sesama manusianya kental banget gitu ya. Nah, kalau misalnya istilahnya dari segi rekrutmen itu ada yang kurang, yang secara PMI itu gak bisa, ada nggak sih? Dia tapi semangatnya kayak Kak Prema nih, tapi secara mungkin persyaratan itu nggak masuk gitu. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Ya, jadi kita kan ada TM, jadi kesiapan di sana kita pastikan lagi apakah dia punya riwayat penderita, misalnya riwayat penyakit yang dibilang keras, ya kita sampaikan pelatihan kita seperti apa, nanti siap enggak, fisiknya siap enggak sampai di sana. Ya, terus kalau di segi mental, kalau mungkin dia masih belum bisa berbicara, pada saat pelatihan kita berikan dia waktu untuk bagaimana dia berbicara dengan teman-teman yang diajak pelatihan dulu. Ya. Berarti istilahnya memang ada komunikasi sebelum akhirnya latihan gitu ya? Ya, tetap kita adakan pertemuan dulu, memastikan nanti kita rekrut, kita langsung kasih jadwal, nanti jadwalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian silahkan datang, tapi kita tidak pastikan apakah dia kesiapannya dia seperti apa, mentalnya dia seperti apa gitu. Jadi kita harus siapkan di sana. Kita ada TM di sana. Kalau tidak siap, lebih baik mundur dari sekarang. Oh, oke. Itu ditanyain pada saat sesi wawancara atau mungkin juga ada istilahnya ya udah kayak ngobrol biasa aja gitu? Di awal dari berbicara mungkin ketemu empat mata, habis itu ada tahapannya sebenarnya tadi. Gimana tuh istilahnya kalau perekrutan lawan itu dari perekrutan ada wawancara, sudah wawancara, terus ada TM kita pastikan lagi. Kamu benar enggak, yakin enggak mengikuti? Kalau sudah yakin, baru sampai ke tahap pendidikan. Oh, oke. Berarti ada tahapan-tahapannya juga gitu ya. Berarti nggak sembarang istilahnya dikumpulin siapa yang mau ikut PMI langsung ngabrek gitu satu lapangan kayak gitu, enggak ya? Nah. Oh, berarti memang ada proses wawancaranya gitu. Tapi itu biasanya untuk pembentukannya itu memang per tahunnya itu diadakan langsung gitu ya. Istilahnya siapa yang mau daftar langsung datang ke PMI atau biasanya ada online gitu Kak? Ya, kalau kita sih buka melalui media sosial juga. Kalau dia mau langsung datang ke PMI bisa. Kalau mau hanya melalui sosial media juga bisa. Oke, berarti sekarang udah bisa daftar PMI itu lewat online ya. Biasanya daftarnya di mana nih? Nanti bisa hubungi di media sosialnya, di IG-nya PMI, bisa melalui emailnya PMI juga bisa. Boleh disebutin PMI-nya, IG-nya apa sama emailnya mungkin? IG-nya itu PMI Buleleng. PMI Buleleng. Ya, kalau emailnya pmibuleleng.or.id. Oke, itu jadi dicatat teman berdua buat kamu yang pingin ikut PMI, terus abis itu gak tahu caranya bagaimana, langsung aja cari tahu di Instagram ya. Yang pastinya ada postingan di sana dan bisa langsung juga tanya-tanya sama teman-teman PNI yang ada di sana, DM aja langsung. Oke? Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody
name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film,
Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM.
Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Mas Anda dan juga Kak Prema ya dari PMI. Nah, ini nih yang menjadi intinya sebenarnya. Istilahnya gimana sih caranya masuk PMI? Kan itu jadi pertanyaan kan. Istilahnya menjadi relawan PMI itu seperti apa dan syarat-syaratnya apa? Nah, kita bongkar aja langsung ya bersama Kak Komang. Nah, proses awalnya nih mungkin kita bagi dulu ya. Ada yang PMR, ada yang KSR, sama nanti yang umum untuk di masyarakat. Ya. Mungkin kita dari PMR dulu untuk anak muda. Ya, kalau untuk PMR, kita dari PMI membuat surat edaran ke masing-masing sekolah. Jadi kita kirim surat edaran, kita memerlukan beberapa peserta dari masing-masing sekolah. Jadi untuk pelaksanaan seleksi. Ya, jadi setiap sekolah kita akan seleksi siapa sih yang memenuhi kriteria yang kami siapkan di PMI dan siap untuk kita latih. Nah, setelah itu, setelah diseleksi, setelah diwawancara, kita uji mentalnya di sana. Baru kita kirim surat susulan kembali siapa yang lulus dan tidak lulusnya. Jadi yang lulus kita panggil di TM. Kita pastikan lagi untuk peserta yang sudah lulus ini benar-benar siap enggak yang nanti kita didik sesuai dengan kurikulum yang ada di PMI Pusat. Oke. Berarti istilahnya sudah bawa kurikulum nih ya ke sekolah, kalau ini bakal seperti ini, seperti itu. Berarti kalau misalnya posisinya sekolah itu ada, berarti langsung datang ke sana, ke sekolah langsung untuk istilahnya kayak wawancara dan sebagainya. Nah, nanti kita jadikan satu tempat. Jadi masing-masing sekolah, misalnya di mana kita pinjam tempat. Bisa di sekolah lain, bisa di universitas kita pinjam tempat. Jadi seluruh kabupaten yang kita kirimin surat, nanti kita kumpul di sana jadi satu. Oh, jadi lebih praktis ya. Berarti langsung ngumpak banyak orang berarti ya. Dari sekian sekolah. Minimal berapa dari sekolah yang bisa direkrut? Kalau di seleksi itu, kalau kami dari 5 tahun terakhir itu masing-masing 5 orang per sekolah. Nanti kita seleksi kemungkinan 50% lolos. 50%-nya? Ya, dari masing-masing sekolah. Iya. Ya, jadi itu sesuai juga dengan kriterianya. Oke, masing-masing sekolah pasti bakal lolos, cuma 50%-nya lebih banyak gitu ya. Dari 5, sedangkan PMR di Buleleng berapa? Ada? Kalau SMA itu kurang lebih ada 38 sekolah yang sudah terdaftar. 38 sekolah? Ya. Waduh, kali 5-nya berapa banyak tuh ya? Itu udah banyak banget tuh. Banyak, tapi kan ada juga sekolah yang memiliki kesibukan, jadi tidak bisa mengirimkan peserta kayak gitu. Oke. Tapi berarti itu sampai seleksinya bisa sampai ratusan ya sekali seleksi. Ya, sekali seleksi kita memang sekali seleksi. Itu kemarin terakhir di kurang lebih di 130 orang. 130 orang. Nyari setengahnya. Nyari setengahnya.
ini lucu nih. Istilahnya dari sisi PMI apa ya? Bener-bener apa ya? Kayaknya bener-bener menyeleksi gitu. Istilahnya yang dicari itu lebih banyak kemananya jadi? Ya yang kita cari sebenarnya kesiapan individunya sih. Oke. Ya, jadi, tapi untuk anak SMA ya? Ya. Untuk anak SMA, oke. Jadi kesiapan individu, apakah dia benar-benar siap, terus dari mental juga kan kita lihat. Sama public speakingnya, mungkin kalau kita ajak berdiskusi berdua, dia perkenalan diri kadang ragu-ragu, mungkin itu kurang. Tapi tidak tahu nih pertanyaan di bawah apakah bisa mendongkrak dia untuk naik lolos atau enggak gitu. Oke. Berarti ini ya, berarti fisik nggak begitu ya? Ya, fisik juga kita perlukan sih. Fisik terus habis itu public speaking. Ya, berani berbicara enggak? Berani berbicara, oke. Karena nanti yang lolos ini bakal menjadi contoh untuk di PMR sekolahnya ya. Karena dia bakal menjadi istilahnya narasumbernya di situ gitu ya, untuk bisa didik teman-teman yang ada di sana gitu ya. Oke, itu tujuannya sebenarnya. Oke, berarti dari ratusan itu jadi nyari setengahnya lumayan pusing juga sih, Li. Iya nggak sih? Itu 1 hari penuh dari pagi kita seleksi, sudah kita seleksi peserta kembali ke masing-masing sekolah. Kita masih di tempat yang sama. Kita masih rapat dulu diskusi lagi. Siapa yang siapa yang layak lulus dan tidak lulus. Biasanya jurinya berapa orang sih? Ini bocoran dikit aja ya. Kalau yang seleksi kemarin 25. Ya, tim penyeleksi. 25 orang. Waduh, banyak banget ya. Berarti satu orang ini harus bisa lolos seleksi dari 25 orang ini. Nah, jadi langsung jadi satu-satu gitu ya. Kita ambil satu penyeleksi 1 kali saja peserta wawancara. Oh oke. Berarti biar nggak terlalu banyak ya, biar cepat juga sih ya. Ya, kan kasihan juga pembina menunggu. Iya yang diantar. Iya juga sih ya. Iya, tapi ratusan orang loh, gila sih. Oke, itu untuk SMA. Itu untuk yang SMA. KSR, ada nggak spesifik lebihnya ya? Atau mungkin juga yang dicari lebihnya ini daripada SMA? Ya, kalau yang universitas atau yang sudah kuliah mahasiswa sama juga kita buat open recruitment, tapi itu untuk open recruitment biasanya itu per kampus ya. Per kampus. Di open recruitment berapa hari kan, habis itu tetap tidak ada seleksi biasanya di sana. Tidak ada seleksi? Ya. Kok beda sama yang SMA, Kak? Biasanya kalau yang kuliah itu dia kan lebih gini, kalau dia sudah ikut UKM pasti sudah masuk, jadi tidak perlu kita seleksi, tapi kita tetap melakukan wawancara. Oh gitu. Ya. Istilahnya hanya melakukan wawancaranya aja. Ya. Karena kalau KSR itu memang seleksinya di kampus aja gitu kan, istilahnya udah diseleksi secara tidak langsung pada saat mau masuk ke KSR. Ya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya Kak Prema waktu ikut KSR itu langsung dari teman-teman yang di kampus saja atau dari PMI langsung yang seleksi? Kalau dari saya tuh dari kampus dia, Kak, langsung ada penyebaran pamflet gitu dia. Terus ada linknya, nanti kita gabung ke grup gitu, nanti dibuatin ada persyaratannya juga kayak form gitu dia. Oke. Berarti secara pengalamannya Kak Prema itu langsung masuk di PMR di KSR dan itu udah secara yang wawancara itu atau mungkin juga yang seleksi itu dari pihak kampus PMR atau KSR di kampus? Ya, dari KSR di kampus, tapi tetap ikut pelatihan, ikut wawancara, persyaratannya itu juga tetap. Oke, tapi ini memang agak beda ya, istilahnya secara langsung berarti udah percaya langsung sama KSR di kampus ya, dari PMI sendiri. Ya. Emang tidak ada sama sekali seleksinya untuk dari istilahnya orang PMI langsung seleksi satu lah pada saat itu. Biasanya sih harusnya seperti itu, tapi kadang-kadang mereka karena bisa melaksanakan dengan anggota KSR, jadi mereka yang melaksanakan, cuman tetap laporan ke PMI. Saya sudah melaksanakan seleksi open recruitment dengan jumlah calon peserta sekian orang.
Oke. Kak Prem, saingannya waktu itu berapa orang, Kak? Dulu tuh sampai 40, tapi yang bertahan tuh biasa seleksi alam dia. Kadang seleksi alam? Ya, kadang masuk. Terbangin angin kan gimana nih? Maksudnya gini, kalau misalnya ada kesibukan tuh, nggak jadi deh ikut gitu. Kan kadang ada hari-hari tertentu tuh untuk pelaksanaan diklat terutama persami kayak gitu. Beberapa hari sama pelatihan di lapangan. Oke. Emang sih mahasiswa lebih sibuk soalnya kan, lebih banyak kegiatannya, dan yang pasti kalau seleksi secara alam yang dimaksud sama Kak Prema itu akhirnya pada karena kesibukan lainnya ya memang itu udah biasa ya gitu ya. Oke, jadi cukup bertahan. Tapi yang lolos waktu itu berapa, Kak? Kalau misalnya tahun lalu ya? Tahun 2020, Kak. 2020. Iya. Tapi kalau masih ingat Kak, untuk berarti kan dapat seleksi yang tahun 2025? Seleksi 2025 dapat sih, Kak. Dapat. Ya. Berapa orang direkrut? Kalau di Undik 1 sebenarnya lumayan puluhan orang, tapi yang datang sampai diklat tuh cuma 10 orang. 10 orang. Ya. Oke. Lumayan ya seleksinya ya. Ya. secara alamnya lebih ampuh kayaknya ini. dari puluhan akhirnya jadi 10 gitu ya. Intinya aja yang niat-niat aja kayaknya. Tapi memang gitulah teman berdua ya, yang namanya relawan kita nggak bisa memaksakan gitu ya. Tapi di kondisi yang seperti itu akhirnya tahu ya dari PMI sendiri, ternyata ini orang yang lebih serius gitu ya untuk ikut ini gitu ya. Oke, tapi yang paling menarik kayaknya yang umum, yang apa namanya tadi namanya kayak lupa aku. Sibat. Sibat. Nah ini Sibat ini kan untuk masyarakat luas gitu kan. Ini sistemnya per desa atau per kabupaten langsung atau mungkin gimana seleksinya? Kan ini lebih luas. Ya, kalau di Sibat kami di PMI biasanya mengasesmen desa yang rawan bencana dulu. Oh, lebih ke rawan bencana. Ya, misalnya kan kalau saya ambil satu contoh di Seririt. Ya, kami punya Sibat juga di Seririt sekarang ada 4 desa. Ya, di sana kan rawan bencana, apalagi dekat dengan pantai. Dan punya riwayat gempa bumi di sana, jadi kita bentuk Sibat di sana, jadi per desa, jadi sudah ada kriterianya, jadi harus ada kepala dusun, ada ibu PKK, ada Karang Taruna di sana, ada Linmas perwakilannya, jadi di sana sudah ditentukan jumlahnya, ya jadi kurang lebih 30 orang per desa. Oke. Jadi kita buat di sana kita minta ke aparat desa, ke pemerintah desa sesuai dengan kriteria yang sudah ada, baru kita pelaksanaan pelatihan langsung di desa. Berarti masing-masing desa ya pelatihannya ya? Ya, masing-masing desa. Jadi enggak digabung misalnya kirain kayak tadi PMR digabung. Untuk berapa sekian orang tuh lumayan juga ya. Berarti cukup cukup panjang untuk yang Sibat ya. Karena latihnya satu-satu soalnya ya. Per desa soalnya. Per desa. Cuma itu diupdate atau lebih ke seleksi lagi setiap tahunnya, Kak? Biasanya kita bentuk dulu, habis itu kita sarankan pemerintah desa untuk menyediakan anggaran untuk refresh materi. Maksudnya bagaimana nanti kalau ada gempa bumi, kan biasa lewat bab 1 kita lupa nih, sudah belajar sampai bab 2, bab 1-nya agak lupa. Ya, refresh lagi gitu ya. Jadinya mengulang kembali lah istilahnya ya. Mengulang kembali. Berarti setiap tahun dikunjungi ya, Kak ya? Ya, tetap kita sudah buatkan grup juga. Jadi kita biar bisa menghemat waktu, kita melalui grup aja. Bapak Ibu gimana rencana kerjanya seperti apa, sudah berjalan atau belum? Seperti itu teman berdua. Jadi ada bayangannya rekrutmennya seperti apa. Tapi yang paling penting buat kamu yang pingin ikut sebagai anggota PMI atau mungkin juga mau ikut PMI gitu lewat sekolah atau lewat kampus atau misalnya Sibat juga boleh banget ya. Kamu cek aja nanti jadwalnya sudah ada ya. Kalau jadwal untuk tahun ini? Tahun ini, jadi kita sudah ada, cuma jadwalnya kita menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Ya. Jadi pantengin aja IG-nya ya. IG PMI Buleleng, teman Fredo. Nanti bakal ada terupdate, kamu bisa langsung membaca di situ ya. Tapi kita ke say hello dulu. Thank you banget buat yang sudah stay di YouTube. Ada Kak Jo,
Yohanes ya. Wah, selamat semangat pagi buat Komandan Sargadar. Kemudian ada juga inisial katanya Bravo PMI, semangat ya. Waduh, banyak sekali yang dukung PMI yang pastinya untuk di Sepada Taman Pradua. Dan thank you banget sih, memang selalu memberikan ilmu yang banyak buat kita ya. Oh ternyata rekrutmennya seperti ini, oh ternyata PMI perannya seperti ini gitu ya. Oke. Closing statement. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman Pradua di rumah dari topik kita kali ini untuk relawan. Ya, baik. Terima kasih Kak Adi. Ya, jadi untuk teman-teman pendengar ya, di Pro2, jadi kita di PMI tetap mengedukasi dan sama-sama belajar terkait dengan kesiapan individu. Ya, setelah kesiapan individu baru kita berbagi dengan teman-teman yang lain atau teman-teman sebaya untuk sama-sama siap pada saat tanggap bencana ataupun ada bencana. Yes, itu dia Taman Pradua. Jadi sama-sama sigap Taman Pradua ya. Dari PMI sigap, kita harus juga lebih sigap ya pastinya. Dan buat kamu yang pengen gabung PMI, diikuti jadwalnya. Jangan lupa juga untuk pantengin terus IG dari atau Instagram dari PMI Buleleng ya. Yang pastinya kamu dapat informasinya dari sana juga ya. Terima kasih Kak Komang, terima kasih Kak Prema yang pastinya sudah hadir di Sepada. Dan jangan kemana-mana, gue di mesin nemenin kamu ya sampai nanti di jam 10 pagi. So, jangan kemana-mana, stay tune di Sepada.